Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan, yang pada acara ini kita akan melakukan beberapa pengecekan apa saja yang telah terjadi di market dan seperti apa indikasi-indikasi yang ditunjukkan oleh indikator untuk pada satu minggu ke depan. Dan kita mengetahui bahwa pada minggu yang kemarin di minggu lalu ada satu berita yang breaking news, berita yang mempengaruhi politik dan perekonomian global, yaitu serangan Rusia ke Ukraina. Dan pasar sudah mengetahui bahwa Rusia memang memiliki ambisi dengan mencaplok beberapa bagian provinsi yang ada di Ukraina yang dimerdekakan oleh Rusia Tetapi yang tidak disangka oleh pasar bahwa Rusia nekat melakukan satu serangan yang sangat mendadak apalagi setelah Putin berpidato memberikan satu pernyataan bahwa dia akan menyerang Ukraina, dan dalam waktu hitungan menit serangan pertama terjadi di beberapa kota besar di Ukraina. Dan terlihat di sini bahwa Putin berusaha merangsek ke seluruh dalam negara Ukraina itu dengan menguasai kota-kota penting, terutama dengan tujuan masuk ke ibu kota Kiev. Dan ini adalah hal yang tidak disangka oleh market, sama sekali tidak disangka oleh bahkan para pemimpin dunia pun tidak menyangka. Ini adalah satu serangan kilat yang tidak ada tanda-tanda apapun, dan akibatnya market langsung bergerak. Kita bisa melihat bahwa akibat hal serangan Rusia tersebut, semua instrumen market terpengaruh baik valuta asing, indeks saham, kripto, kemudian saham juga, dan komoditas terutama minyak dan emas. Dan yang kita lihat di sini adalah tampilan dari dolar indeks, di mana dolar menguat cukup tajam di minggu lalu dan kemudian ditutup turun. Dan kenaikan dolar ini menunjukkan bahwa pasar masuk ke dalam aset safe haven karena safe haven itu adalah dolar, Swiss franc, dan yen Jepang. Itu adalah pair safe haven tentu berbeda dengan pair yang paling liquid, misalnya adalah Euro USD, kemudian USD JP dan GBP USD. Kalau mata uang safe haven ini mata uang bukan pair Kalau mata uang adalah dolar Amerika, Swiss franc, dan yen Jepang. Itu adalah mata uang yang banyak diakumulasi oleh para pelaku pasar saat terjadinya kondisi ekonomi yang guncang ataupun kondisi politik yang
belum jelas ya, seperti terjadinya perang di Ukraina. Dan kenaikan US dollar ini ya, saya sengaja mensiapkan juga chart dari USD Rub ya, atau rubel ya. Di sini kita lihat secara chart monthly ya, di bagian paling kanan yang bagian terkininya, bahwa terlihat rubel langsung melemah. Bahkan kalau kita perhatikan di chart daily-nya, rubel langsung melemah, terjadi gap ya, gap yang harga langsung lompat ya, gap atas, dan rubel langsung melemah di posisi 88. Nah, ini artinya untuk Rusia sendiri jelas, untuk di dalam ekonominya mata uang Rusia itu sudah luar biasa melemah. Terlebih kalau kita perhatikan pada chart monthly-nya benar-benar melemah. Ini tentu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Rusia. Dan itu adalah sebagai sekilas ya, supaya terlihat bagaimana efek dari peperangan ini. Dan kemudian berlanjut kepada aset safe haven, dolar. Seperti kita ketahui sebagai seorang investor dan trader bahwa emas ya, pada saat terjadinya suatu kondisi guncangan ekonomi ya, maka emas menjadi instrumen yang akan dikoleksi oleh para pelaku pasar. Dan emas memang sempat naik ya ke level 1972 ya, dan kenaikan itu cukup tajam pada sesi Asia hingga Eropa, tapi pada menjelang sesi Amerika emas kembali diturunkan. Nah, melihat pergerakan emas yang demikian ya, pada saat terjadinya krisis Ukraina, maka terlihat ada sebuah kepanikan. Apa tanda kepanikan itu sebagai seorang trader teknikal? Maka bisa dilihat pada candle yang ditunjukkan oleh shadow atas dan shadow bawah yang begitu panjang, sementara bodinya adalah kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa pasar demikian paniknya, demikian kagetnya. Itu tercermin pada chart yang kita lihat bersama di sini. Dan kita lanjutkan kepada pergerakan dari indeks S&P 500. Indeks S&P 500 ini seperti kita ketahui sudah turun cukup tajam, dan penurunan itu semakin dalam setiap harinya. Tetapi pasar akhirnya memutuskan bahwa harga sudah terlalu murah ya. Harga-harga saham yang ada di dalam indeks S&P 500 itu sudah dianggap pantas untuk dibeli. Sehingga akhirnya pasar mulai melakukan akumulasi, dan pada closing di hari Jumatnya di akhir pekan ya, harga ditutup cukup signifikan naiknya. Dan yang menjadi isu paling kencang saat ini adalah tentu isu harga minyak ya. Bagaimana pada setiap peperangan ya, investor dan trader tentu mengetahui bahwa minyak pasti akan sangat terpengaruhi. Dan di sini terjadi juga satu bentuk candlestick ya, di mana shadow atas dan shadow bawah ya, panjang dan body adalah kecil. Artinya di situ ada satu kepanikan atas sebuah kejadian yang terjadi yang mempengaruhi kondisi market minyak. Dan selama kondisi seperti ini, maka minyak memiliki potensi untuk menembus ke level 100 kembali. Yang kita melihat pada saat minggu lalu, minyak sudah
sudah menyentuh level 100. Kondisi ini tentu akan tetap berlanjut jika memang tidak ada satu penyelesaian melalui hal yang berupa perdamaian. Dan kondisi global yang seperti ini ya, naiknya harga komoditas terutama harga minyak tentu akan menimbulkan inflasi, sehingga The Fed pun yang di bulan Maret ya, akan mengadakan satu pertemuan, tentu harus melakukan satu penyesuaian kembali menyikapi kondisi naiknya harga komoditas. Apakah kenaikannya hanya 0,25 basis poin atau 0,5 basis poin atau lebih dari itu? Tentu The Fed juga akan mencermati perkembangan global yang terjadi. Karena situasinya kalau kemarin ya, pada minggu yang kemarin sebelum terjadi peperangan, kondisinya adalah terukur di ambang perekonomian yang sudah diperkirakan oleh Fed akibat dengan kenaikan suku bunga. Tetapi dengan munculnya satu komponen baru berupa naiknya harga komoditas akibat perang, tentu The Fed harus menyesuaikan kembali untuk rencana kenaikan suku bunga yang tentu akan mempengaruhi market secara global. Dan baiklah, kita akan ke bagian utama kita, yaitu GBP USD, di mana GBP USD ini kita melihat untuk GBP USD terlihat pada monthly-nya ditutup turun, kemudian pada weekly-nya juga turun, dan daily-nya ditutup naik ya. Tentu setelah ada penurunan tajam. Akibat pelemahan ini ya, jadi GBP yang melemah ya, tentu akibat dolar yang juga menguat, terutama pada saat terjadinya serangan Rusia atas Ukraina. Konfirmasi melalui garis trendline terlihat bahwa sterling ini sudah menembus ya support trendline-nya yang berwarna biru, dan penembusannya ini kuat sekali. Penembusan yang kuat sekali ini menimbulkan satu bentuk kerentanan ya, apalagi sudah tertembus demikian dalamnya, bahwa apakah sterling akan melanjutkan penurunannya. Dan kalau dilihat secara teknikal ya, muncul sebuah sinyal fresh dari MACD, di mana MACD berada dalam teritori negatif. MACD-nya sudah minus, dan stokastiknya pun mendukung untuk terjadinya penurunan. Didukung pula oleh ATR yang meningkat. Candle pun mendukung adanya penurunan. Kalau kita perhatikan posisi candle terjadi 3 candle yang berurutan untuk melakukan push lebih ke bawah kembali ya. Dan MACD-nya juga berada dalam teritori negatif, stokastiknya juga menuju ke area oversold, dan ATR juga naik. Jadi dukungan pasar secara indikator ya, yang ditampilkan dalam bentuk indikator ini menunjukkan bahwa semuanya menunjukkan bahwa sterling berpotensi untuk turun lebih lanjut. Tetapi harus kita konfirmasikan kembali dengan apa yang disampaikan oleh Fibo ya. Untuk Fibo sendiri 61,8 ya sebetulnya sudah tertembus. Dan pada penutupan akhir pekannya Fibo candle masih berusaha untuk naik dan lepas ya, keluar dari 61,8-nya dengan berusaha untuk menuju ke area 50. Tetapi pertanyaannya, sanggupkah dengan posisi candle yang kecil seperti itu dia untuk
menuju ke 50. Karena apa? Posisi candle hitamnya terlihat tekanannya demikian kuatnya. Jadi masih ada potensi bahwa pound sterling ini kalau dari Fibo akan mencoba turun kembali menembus 61,8-nya, turun ke bawah dengan penurunan yang cukup dalam di area Fibo 100. Nah, untuk level-level itu lebih harus dilihat pada bagian support resistance. Untuk support resistennya, ya, ini juga cukup besar range-nya ya. Untuk range-nya sendiri kalau kita perhatikan di 1.33 adalah tujuan pertama untuk penurunan. Ya, jadi 1.33 kemudian akan berlanjut ke 1.32 penurunan bagi sterling, bagi GBP USD. Dan baiklah, kita akan melanjutkan ke gold ya, emas ya. Untuk emas sendiri monthly ditutup up, naik, weekly juga weekly-nya tutup turun ya, kemudian daily-nya tutup turun. Nah, artinya untuk candlestick-nya ini ya, untuk candlestick-nya ini belum satu suara ya, belum satu arah semuanya. Dan pengkonfirmasian melalui trend line ya, meskipun tadi di antar candlenya juga seperti itu, trend line-nya untuk candle masih berada di atas garis trend line berwarna biru. Nah, namun jaraknya sudah cukup dekat ya, mewaspadai potensi bahwa garis yang berwarna biru ini bisa tertembus turun oleh candle yang akan running selama seminggu ke depan. Tetapi overall di sini secara trend line masih menunjukkan arah kenaikan bagi emas. Kenapa? Karena posisi candle masih di atas garis trend line yang berwarna biru. Adapun kita lanjutkan untuk technical secara MACD masih berada di area plus. Ya, stochastic memunculkan potensi adanya koreksi. Untuk ATR-nya kita perhatikan, ATR-nya naik tinggi sekali. Artinya pasar benar-benar melakukan satu bentuk akumulasi untuk XAU ini. Jadi yang bisa saya sampaikan, kalau ada secara teknikal ini bahwa ada sebuah kondisi bahwa gold kemungkinan akan mengalami koreksi sejenak sebelum akhirnya dia naik. Dan yang perlu kita ketahui bahwa beberapa analis ya secara fundamental ya mengatakan bahwa gold berpotensi untuk naik menuju ke 2000 dengan catatan krisis Rusia Ukraina ini belum menemukan satu titik temu dan bahwa pertempuran yang terjadi akan semakin sengit. Dan berikutnya secara Fibo ya, untuk Fibonya sendiri artinya kalau gold naik dia akan berujung ke 161,8 ya, berarti itu di sekitar kembali ke 1958 sejenak ya. Kalau kita mengatakan bahwa gold akan langsung lompat ke 2000 itu terlalu jauh, dan itu jika pun terjadi membutuhkan satu proses ya, proses yang tidak sekejap, karena kita sudah melihat bahwa saat terjadinya serangan Rusia ke Ukraina, gold memang benar naik, sempat naik ya sebelum akhirnya ditutup turun ya, bahwa untuk menuju ke 2000 tentu pelaku pasar sudah belajar lebih banyak dari kejadian yang terjadi di minggu lalu. Jadi untuk gold sendiri saya memperkirakan bahwa XAO akan menuju ke 1958 untuk satu minggu ke depan. Kalaupun ada koreksi, kemungkinan koreksi itu akan terjadi di area sekitar 1850 sebelum dia menaik kembali ke menuju target 1958. Dan yang terakhir adalah dari support resistance-nya. Untuk support resistance terlihat area yang lebih ketat ya. Untuk area koreksi, area turun itu ke 1877 untuk yang pertama.
kemudian 1853. Nah, sebelum dia berpotensi untuk ke 1958. Jadi untuk para trader, para investor ya, kita biasnya adalah arahnya adalah tetap menuju bagi gold ini tetap ke arah naik ya. Terlebih dengan kondisi minyak semakin naik, maka inflasi akan semakin naik pula ya. Dan selama belum ada satu kejelasan atas perang yang terjadi di Ukraina, maka Fed pun harus tetap mencermati market, dan itu tentu akan sangat mempengaruhi daripada arah gold yang biasnya adalah untuk tetap menuju up ke arah 1958. Baik, demikianlah analisa mingguan dan fundamental serta teknikal yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih, selalu menjaga kesehatan bagi seluruh sahabat EduPlus. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih.